keluargamu kena, tetanggamu kena, teman-temanmu kena, akhirnya seluruh Jakarta kena, seluruh Indonesia kena, dan akhirnya kita jadi outbreak. Oke, hai, aku Aro. Selamat datang di Bacotan Online. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan dislike kalau kamu gak suka sama Bacotan Online ini. Ya, masih di bulan puasa, masih beberapa daerah itu masih mengadakan PSBB. Dan kabar terbaru, ini ada sebuah restoran cepat saji, ya MCD ya, kamu pasti tahu kan, di Sarinah melakukan penutupan. Dan bukan cuma opening aja yang rame, ini penutupan, jadi closing ataupun mungkin penutupan sebuah perusahaan ini menjadi sesuatu hal yang viral juga. Kenapa? Goblok aja, maksudnya di saat PSBB, apalagi kamu di kota besar Jakarta ya, ini Jakarta ya, Sarinah ini Jakarta kan, atau ya termasuk kota besar lah dibandingkan sama kota-kota kayak Trenggalek, Solo, Sukoharjo itu kan kota besar ya, banyak orangnya kan, PSBB kan. Terus yang jadi pertanyaan, ngapain kamu keluar di saat PSBB itu cuma datengin suatu acara penutupan restoran? Apa spesialnya itu loh? Ibaratnya penutupan suatu restoran ataupun mungkin kebangkrutan suatu restoran, apa spesialnya itu loh? Goblok itu loh, maksudnya nggak peduli kamu itu umurnya berapa, dari mungkin 50-an ke atas atau mungkin 19 tahunan itu, tapi ngelakuin hal-hal kayak gini itu nggak ada manfaatnya, itu malah nambah-nambah tugas orang yang sedang kesusahan. Jadi nek kamu datang di acara kayak gini, ngumpul-ngumpul orang banyak, nggak tahu itu yang kena virus siapa, nggak tahu ya itu yang kena corona siapa. Kan ada istilah yang baru ini, OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia itu mungkin bisa bawa virus tapi kekebalannya itu lebih tinggi. Sementara di situ iya banyak berjubung orang itu cuma demi instastory. Goblok gitu loh, goblok banget gitu loh. Rela-relain kamu itu keluar rumah demi instan storymu, cuma kamu nggak peduli sama kesehatanmu, nggak peduli sama kesehatan orang lain, dan ngumpul orang banyak foto-foto. Gedek. Ya coba bayangin aja kamu ngumpul-ngumpul di situ dengan alasan ini tempat kenanganku, jadi aku nggak mau melewatkan momen-momen penutupan restoran ini gitu. Iya, kamu itu di situ buat ngenang masa-masa kamu, tapi kamu nggak tahu ke depannya kamu bakalan dikenang atau enggak gitu loh. Kamu bakalan dikenang gara-gara kamu kena virus. Otaknya itu dibawa itu loh, kalau dolan, kalau main kemana-mana itu, apalagi masalah sekarang ini kan PSBB, kamu main itu loh, otakmu itu mau tinggal di mana, atau digadein di mana, atau malah belum lunas kamu kabur dari cicilan. Ya kalau memang nggak ada masalah kayak gini, nggak masalah kamu itu mau ngadirin penutupan ataupun pengeboman restoran, itu terserah. Cuman waktu keadaan kayak gini dan kamu kumpul itu, maksudnya kita itu yang sedang bekerja itu was-was loh. Kita itu harus bekerja, tetap bekerja di luar rumah dalam kondisi kayak gini, kita tuh udah was-was. Malah kamu yang nggak ada kepentingan sama sekali keluar cuma buat instastory. Goblok. Nggak tahu lah mau bilang apa lagi, terserah. Gini loh, itu tarweh sekarang, ibadah itu dibatasi, keluar rumah dibatasi, hal-hal yang nggak penting dibatasi, terus kamu keluar terobos aja lah buat instant storyku. Boleh terserah kamu. Pemerintah itu mungkin udah gedek sama kamu juga. Mbak iya ya, nek keluar-keluar itu otak juga dibawa buat mikir, itu bukan pajangan lagi, itu otak di kepala. Dari berita-berita juga udah nyorot masalah ini, pengunjung McDonald
Sarinah selain pesan makanan juga abadikan momen gerai itu ditutup. Apa spesialnya nih? Berarti itu kebangkrutan suatu perusahaan. Orang-orang yang ada di event itu atau apa nggak mikir gitu, ngumpulin orang di suatu tempat dan nggak ada ya nama social distancing itu nggak ada di situ. Udah gejebeng aja di situ, ngumpul foto-foto, gelut juga boleh di situ, terus smackdown, jegal-jegalan, terserah ngumpul di situ. Yang pasti kamu dapat momen di instan soremu. Menurut berita, pengunjung MCD itu sebenarnya tidak diizinkan makan di tempat. Jadi makan di tempat nggak boleh. Cuma foto di tempat rame-rame itu boleh. Serah, nggak tahu itu mikirnya itu gimana itu. Jadi informasi penutupan MCD ini itu di share melalui papan pengumuman, dan itu juga ada mungkin ada petisi-petisi ataupun quotes menarik di situ atau gimana lah, terserah. Jadi intinya itu langsung berita itu menyebar luas ke orang-orang yang pernah punya kenangan di situ, langsung pengen inisiatif keluar rumah, terobos aja lur, masuk mengabadikan momen itu. Dan anehnya lagi, kenapa itu pihak manajer keamanan, security ataupun pegawainya itu nggak ngelarang ataupun nggak ngasih pengumuman, nggak ngasih ketegasan itu loh, malah dibiarin ngumpul bejubeng foto-foto smackdownan di situ. Beritanya udah di mana-mana. Tolonglah bangkean jaran, tolong mikir itu dengan otak. Otak itu dibawa kemana-mana. Kalau kamu pergi, kalau kamu main, itu otak juga dibawa main, itu diajak main itu loh. Jangan kayak pacaran yang lagi marahan. Rata-rata di situ itu mereka itu alasannya mengenang masa lalu sebelum restoran itu tutup, ataupun mengenang kisah-kisah yang dulu pernah ada gitu loh. Iya, kamu sekarang itu sedang mengenang masa lalumu, sedang mengenang kisah-kisahmu. Tapi nggak tahu seminggu ke depan kamu itu bakalan kena virus. Terus kamu itu dikenang. Ataukah mereka-mereka ini sedang keracunan konspirasi yang beredar saat ini tuh. Konspirasi yang sedang booming gitu. Tapi ya walaupun ada kayak gitu, tapi tetap otaknya harus dipakai itu loh. Jadi kemarin itu dokter Tita kan bilang, dokter yang suka ngegas itu, karena kamu nggak tahu berarti kamu itu nggak tahu orang mana, orang gua atau apa itu. Jadi dokter Tita itu udah bilang, semua konspirasi itu boleh, semua apa itu pemikiran tentang konspirasi itu nggak ada yang larang, tapi jangan pernah mematikan empati kalian, jangan pernah mematikan akal sehat kalian itu. Konspirasi itu ada itu buat memikirkan sesuatu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, dengan bukti-bukti yang ada, bukti-bukti yang terlampir itu. Jangan terlalu keras, maksudnya gini, itu nek dari keterangan dokter Tita kemarin kan, semua konspirasi itu nggak masalah, dan semua pemikiran konspirasi itu sepakat bahwa virus corona ini memang ada dan penularannya sangat mengerikan. Jangan mematikan empatimu, jangan mematikan pikiranmu itu loh. Apa momen-momen penting buatmu, momen-momen penting, tapi kamu nggak mikirin itu sama dokter-dokter yang sudah berusaha, sama dokter-dokter yang udah korban jiwa malahan. Kamu itu nggak mikirin sampai di situ. Cuma kamu itu mikirin instan storymu, ada kejadian bagus di Instagram, di instastorymu, nggak peduli, terobos aja lur, palangan nggak peduli, tunjang palang aja. Maksudnya gini juga, nih kemarin kan ibadah dilarang, kamu fine, nggak masalah. Bekerja di rumah nggak masalah. Ini MC ditutup, langsung jadi pembicaraan hangat, kamu langsung ngumpul di situ semua gitu. Terobos aja, nggak peduli peraturan. Udah otakmu itu nggak ada, nggak peduli, kamu tuh udah nggak peduli lagi sama dokter yang sedang serius saat ini, sedang bingung-bingungnya dengan kondisi pemerintahan saat ini. Aku nggak akan terlalu bahas tentang pemerintah, soalnya aku juga bukan siapa-siapa. Tapi yang
Aku peduliin itu. Tolonglah otak dipakai. Ya, goblok itu di sekolah ke biar pinter. Jadi bukan goblok itu diformalin. Awet. Nggak hilang-hilang. Nggak peduli siapa kamu, nggak peduli berapa umurmu. Nek kamu masih kayak gini, udah Indonesia butuh orang-orang baru gitu. Butuh pemikiran-pemikiran baru yang bisa nge-refresh otak-otak kayak gini loh. Jadi di saat semua orang itu sedang sibuk-sibuknya melakukan social distancing, sibuk-sibuknya bekerja di rumah, dan stres-stresnya orang-orang yang nggak bisa keluar rumah karena memang benar-benar memikirkan masa depan. Dan di sini kami sedang sedih melihat kondisi kayak gini. Pengen marah, tapi yang melakukan kayak gitu temennya banyak loh. Dari peraturan pemerintah kemarin kan ada indikasi kalau PSBB akan segera berakhir, corona ini akan segera berakhir gitu. Ya amin. Cuman lihat-lihat kayak gini lagi. Maksudnya, jangan salahkan pemerintah kalau nanti PSBB diperpanjang. Terus apa itu corona nggak hilang-hilang. Jangan salahkan pemerintah. Pemerintah itu udah berusaha dengan baik gitu loh. Tapi kamunya otak-otak cicilan, bangkean-bangkean jaran. Ya, semua ini berawal dari kamu. Semua ini bermuara juga ke kamu. Mbok yo jadi orang itu bisa mikir, mbok yo jadi orang itu punya akal sehat. Sistematisnya dipakai, protokolnya itu dipakai. Nanti ada alasan juga. Ya, kami kan keluar tapi kami udah pakai masker, udah sangu hand sanitizer, bahkan bak-bak mandi pun juga dibawa. Iya, tapi kan dengan kondisi orang yang sebanyak itu, kamu melakukan antisipasi, berarti minum es, tapi pakai air mendidih. Jadi anyepnya itu nggak seberapa, cemplungnya hilang itu aja. Berarti kayak umurmu, kayak nasibmu itu, kamu udah melakukan pencegahan. Tapi virusnya itu terlalu banyak, penyebab virusnya itu terlalu banyak, dan pencegahan itu cuma 1%, virus yang menyerang itu 1000%. Udah kamu di situ mengenang masa lalumu, besok 7 hari ke depan ataupun 2 minggu ke depan kamu bakalan dikenang sama seorang sekitarmu. Selamat ya, selamat. Tolonglah buat kamu yang masih punya pikiran, tolonglah ya yang otak di kepala itu masih jalan sebelum melakukan tindakan. Itu dipikir-pikir dulu. Itu nek kamu sakit, itu efeknya bukan cuma ke kamu aja. Orang di sekitarmu, keluargamu kena, tetanggamu kena, teman-temanmu kena, akhirnya seluruh Jakarta kena, seluruh Indonesia kena, dan akhirnya kita jadi outbreak. Outbreak nggak kelar-kelar, jadi doomsday. Mau kayak gitu. Tolong ya sekali lagi, itu tolong banget. Itu otak bisa jalan kan? Dipakai. Oke, gitu aja. Yang pasti, tolong buat kamu, aku ngajak buat kamu semua. Jadilah orang-orang cerdas. Jadilah orang-orang cerdas yang berempati. Jadilah orang-orang cerdas yang mempunyai empati dan mempunyai hati nurani. Kalau kamu nggak bisa menolong dokter yang sekarang ini sedang berjuang, setidaknya kamu menolong diri kamu sendiri dan orang-orang di sekitarmu dengan hal yang sesederhana mungkin. Jaga kebersihan, tetap di rumah kalau nggak ada sesuatu yang penting, dan taati peraturan pemerintah. Walaupun sekarang keadaan pemerintah sedang kacau. Oke, gitu aja untuk bacotan online hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dislike kalau kamu nggak suka, hak-hak kamu.
Yang pasti aku berusaha buat ngingetin kamu tentang hal-hal yang positif. Dan ya maaf kalau omonganku banyak kasar omonganku banyak jeplak tapi terserah kamu mau suka atau enggak. Ya kalau kamu suka dipakai yang positifnya aja, kalau kamu nggak suka ya udah dislike aja nggak masalah. Oke, gitu aja aku harap. Thank you.